pertemuan ketujuh ini masih tentang simulasi model matematis Scilab. Ya, bagian kedua yaitu akan bahas tentang model matematis menggunakan Xcos ya di software Scilab. Ini hanya penjelasan singkat saja ya. Jadi, mirip dengan MATLAB bahwa Scilab juga punya Simulink. Simulink yaitu untuk sebuah aplikasi namanya Xcos ya. Jadi kita bisa drag and drop sebuah komponen, kemudian kita bisa isi variabelnya untuk sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan di Scilab itu juga ada tentang PID, fuzzy, kemudian image processing juga ada ya. Jadi sama hampir mirip. Kemudian untuk sinyal sama persis dengan MATLAB. Kita pun sebenarnya bisa mengconvert ya program MATLAB, ada toolsnya di Scilab itu. Misalkan ada program MATLAB yang sudah jadi, nah kita pengen convert itu ke Scilab juga bisa. Jadi nanti komponennya berubah jadi komponen punyanya Scilab seperti itu. Nah, ini tampilan awal kemarin untuk Scilab-nya, mudah-mudahan sudah dicoba semua ya, kemarin sudah coba. Kemudian untuk masuk ke Xcos itu kita sebenarnya tinggal klik di bagian aplikasi, kemudian kita pilih Xcos gitu. Nanti kita simulasikan di Xcos-nya ya. Kemudian nanti akan masuk ke bagian jendela Xcos-nya. Ada dua jendela, sebelah kiri itu nanti ada komponennya, nanti ada komponen macam-macam, ada komponen utamanya apa, nanti ada subkomponennya gitu. Jadi nanti ada misalkan ini ada blok komponen, kemudian continuous, ada discrete ya, ada tabel, event, heading, ada mathematical operation, ada metric, ada electrical, integer, dan lain-lain ya. Nanti di subnya ada macam-macam juga jenis dari komponen yang akan dipilih. Kemudian di sebelah kanan itu ada form yang akan dipakai untuk mendesain sistem yang akan dibuat seperti itu. Nah, ini contoh sederhana kita buat sebuah sinyal ya, input sebuah sinyal continuous, kemudian ini ada sebuah gain-nya, kemudian ada display, ini ada timernya seperti itu. Jadi ada blok komponennya, ada sinus, gain, scope, sama clock. Kemudian ada sub komponennya, nanti ada source-nya kita pilih di bagian genin F ya, kemudian mathematics operation, kemudian pilihnya adalah gain block, kemudian untuk displaynya kita pakai JS scope ya, kemudian ada source-nya itu pakai clock untuk tick timing-nya gitu. Kemudian setiap komponen kita bisa isi setting nilai variabelnya, misalkan untuk frekuensinya 2pi/3 gitu, 2 kali pi dibagi 3 gitu. Untuk K-nya misalkan gain-nya dikalikan dengan 2. Kemudian final in time-nya ya, itu misalkan 12 detik ya, atau milisecond misalkan, bisa aja ya. Kemudian untuk besarnya amplitudo maksimumnya itu 3 sampai dengan minus 3 gitu. Kemudian periodenya tadi 12 ya, sama. Seperti itu. Yang teman-teman di rumah bisa mencoba membuka Scilab-nya, masing-masing bisa dinyalakan, kemudian buka aplikasi Xcos-nya, kemudian bisa diikuti untuk step by step sininya ya. Misalkan ini di bagian bloknya itu nanti pilih bagian palet ya, kemudian di bagian source-nya itu pilih ke gensim F ya, generator sinus untuk frekuensi. Jadi kita ambil, bisa di double klik di sini, kemudian atau di drag and drop, simpan di bagian file-nya. Kemudian setelah itu kita bisa double klik di bagian komponen ini untuk disetting. Misalkan tadi ketentuannya amplitudenya 1, kemudian ada frekuensinya 2 kali pi ya, 2 kali 3,14 ya.
dibagi dengan 3, kemudian fasenya kita nolkan, kemudian kita oke saja seperti itu. Nah, setelah itu kita ambil komponen kedua. Komponen kedua itu ada di mathematic operation ya. Mathematic operation kita pilih nanti yang single ini ya, input outputnya. Itu ada gain BLK ini ya. Kemudian kita sama double klik komponen itu, kemudian kita isi set gainnya berapa. Jadi input frekuensinya nanti akan dikuatkan sebanyak berapa kali gitu. Ini gainnya dikuatkan 2 kali aja gitu. Kemudian kita oke. Selanjutnya komponen ketiga ini adalah sebuah istilahnya kalau di itu alatnya osiloskopnya gitulah ya. Osiloskopnya untuk displaynya itu di bagian sinks ya bloknya, kemudian untuk subbloknya itu pilih dengan CS scope ya. Jadi ada single input, ini input, nah kalau ini kan ada 2, nah ini single input dengan 1 tick ya timernya. Nanti kita bisa double klik di CS scope-nya itu, kemudian kita setting parameter-parameternya ada di dalam CS scope tadi. Misalnya output Windows ini dibiarkan saja ya, kemudian ini size-nya juga biarkan saja. Yang tadi yang perlu diubah adalah YMIN dan YMAX-nya. Jadi lebarnya YMIN dan YMAX kita setting di 3 sama min 3 ya, karena gain-nya tadi cuma 2 ya. Jadi masih cukup. Kemudian periodenya itu sekitar 12, ngikutin tick time-nya. Kemudian yang lainnya dibiarkan saja. Jika sudah, kita oke saja. Selanjutnya masih ada di bagian CS scope-nya ini. Biarkan saja dulu ini. Kemudian kita pilih bagian simulation, kemudian setup ya. Kita set parameternya, yaitu final integration time-nya itu 12. Yang lain bisa dibiarkan saja. Seperti itu. Baru kita oke. Komponen terakhir itu tadi timer ya. Timer kita ambil di bagian source-nya, kemudian bagian ada gambar jam, kemudian clock ya. Kita double klik di sini. Nah, timingnya kita isi dengan periodenya 0,1 dan initiation time-nya 0,1 juga. Gitu. Kemudian garis-garis ini bisa diklik saja ya. Jadi di ujung yang hitam ini kita klik, kemudian kita tarik untuk ditempelkan ke komponen yang lain gitu ya. Ini juga sama, kita klik, bisa ditempelkan nanti untuk bikin jalur alur prosesnya seperti itu. Jadi dari input sinyal, kemudian dikuatkan oleh gain, kemudian ditampilkan di bagian scope-nya, kemudian dia ada tick timer untuk si timingnya ya, tick timingnya. Sudah beres kita rancang desain untuk simulasi sinus. Nah, kita tinggal running saja programnya dengan cara di bagian atas itu ada tombol running ya, start untuk segitiga. Kita klik saja, nanti akan muncul form baru, Windows baru yang menunjukkan bahwa output sinyalnya dari input sinyal ini. Gitu. Yang tadi kita isi frekuensinya 1, dia karena dikuatkan dengan gain-nya 2, jadi outputnya jadi 2 seperti ini. Amplitudenya jadi 2. Gitu. Kalau nanti kita ganti 3, ya pasti outputnya ke 3. Nah, ini min 3 tadi YMIN dan YMAX-nya adalah min 3 dan 3 sesuai dengan apa yang kita setting gitu. Ini kita bisa sesuaikan ya. Di setting segini biar nampak lebih jelas aja. Jadi tulisannya lebih jelas. Tapi kalau kita setting lebih besar nanti formnya otomatis lebih besar lagi gitu. Tujuannya itu aja. Jadi nanti disesuaikan saja kebutuhannya. Kalau amplitudenya gede, berarti YMIN dan YMAX-nya bisa dibesarkan lagi gitu. Seperti itu ya.
Nah, kemudian kita bisa buat juga untuk sebuah fungsi transfer ya. Kita bisa buat untuk fungsi transfer, misalkan bentuknya seperti ini dengan sebuah fungsi 1/1 plus S ya. Kemarin kita punya fungsi seperti ini. Kemudian inputnya adalah bentuk step frekuensi, kemudian ditampilkan di dalam satu display oscilloscope saja. Ya, untuk fungsi transfer kita bisa di bagian bloknya itu ada di continuous time system ya, continuous time system. Kemudian kita pilih bagian CLR ini ya. Nah, ini kita double klik, kemudian dia muncul di sini atau kita drag. Nah, ini kita bisa setting juga ini bagian fungsinya ini sesuai dengan fungsi transfer yang kita miliki atau ingin kita coba seperti itu. Kebetulan di sini adalah fungsi transfernya 1/1 plus S. Kita double klik, kemudian kita ganti untuk atas itu pembilangnya, itu naratornya diganti dengan 2, misalkan untuk denominator atau pembilangnya, penyebutnya ya, kita isi dengan 2 plus S. Jadi bisa diganti-ganti ya sesuai kebutuhannya gitu. Jadi fungsi transfer yang ingin kita simulasikan berapa gitu. Ini tuh bagian atas, ini tuh bagian bawah, pembilang dengan menyebutnya. Kemudian kita oke saja. Sama clocknya kita tinggal ambil ya. Ini urutan clocknya sama kayak tadi. Initial time-nya kita isi 0 dulu, kemudian periodenya 0,1 sama kayak yang tadi. Ini bisa dibuat di new file ya. Jadi kalau tadi kita sudah selesai simulasikan yang bagian awal untuk dasar pertama kali, kita bisa buat new file lagi untuk bikin form baru ya. Jadi yang awal ini kita save aja supaya tidak hilang ya yang tadi yang sinyalnya ini. Kemudian untuk input sinyalnya itu source sama, kemudian itu bentuknya adalah step function. Jadi step function tadi kalau tadi continuous ya, bentuknya sinus, kalau yang ini bentuknya step, high low saja. Kemudian kita double klik dan setting bahwa step time-nya 0, initial value awalnya adalah 0 juga, kemudian final value-nya 1, 0101. Kemudian CS scope-nya untuk display-nya sama kayak tadi, di bagian things ya. Kemudian double klik. Nampaknya tidak ada yang diubah ya untuk Gmax yang diamin saja. Ini diubah 0 sampai dengan 1,2. Kemudian kita oke. Kemudian bisa di setup simulation-nya, itu ada di final integration time-nya diganti dengan 3 seperti itu. Kemudian kita oke saja. Nah, selanjutnya setelah itu kita gabungkan atau kita buat jalur ya dari input ke fungsi transfernya, kemudian di display output, kemudian dikasih tick time. Sudah, itu tinggal kita running saja, itu sudah dijalankan, hasilnya kurang lebih nanti tampilannya seperti ini gitu. Di fungsi transfer ini dia menghasilkan output seperti ini. Bisa simulasikan masing-masing ya. Silakan dibuka Skylab-nya, kemudian buka aplikasi Xcode-nya untuk coba disimulasikan. Seperti itu. Jelas ya? Iya, Pak. Nah, ini selanjutnya saya masuk ke share di programnya ya.
Layar saja. Nah, pertama kali dijalankan dia muncul ini biasa ya, tampilan Xcode scalet-nya, kemudian nanti baru muncul aplikasi untuk Xcode ya, atau simulingnya. Kita buat di aplikasi, kemudian pilih Xcode, nanti muncul yang ini tadi. Ini sudah saya buat. Nah, jadi kalau kita pengen double klik edit ininya, amplitudenya misalkan 2, berarti nanti dia jadi tinggi, lebih tinggi lagi ya. Kemudian gainnya tinggi 3, berarti outputnya nanti harusnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, dia output gainnya jadi lebih tinggi lagi seperti itu. Bisa dicoba masing-masing ya. Ini tadi kalau kita pengen simulasi stepnya ya. Oke, ininya diamin dan dimax supaya lebih tinggi lagi ya. Ininya berarti 2. Kita run. Tampilannya jadi mengecil ya, nampak lebih kecil, bisa dikecilkan. Tapi dia range-nya tuh 6 sampai dengan -6 seperti itu. Kemudian tadi kita coba yang kedua adalah step respon ya. Step respon dengan fungsi transfer adalah 2/2 plus S gitu. Ininya 1 ya nilainya. Ininya kita bisa setting. Kemudian kita bisa running di sini. Ini file step respon yang jadi kalau fungsi transfer ini dikasih input step 01, di responnya seperti ini. Tuh. Dia otomatis kayak yang sudah stabil di detik keberapa gitu kan kelihatan. Ini mirip tegangan geni. Dikasih nilai udah dari 0 dia udah mulai naik ya. Ketika dia hampir mendekati 1 dia langsung menuju ke stabil ya. Waktunya nggak nyampe 3 detik ya time-nya. Nah, kalau kita punya fungsi yang lain, apakah responnya sama, kita bisa uji lagi gitu. Nah, bentuknya berbeda ya. Kalau tadi menuju stabilnya itu inputnya udah sampai 1, kalau ini inputnya belum sampai 6, baru setengahnya aja, ya 1/2 ya, setengahnya aja dia sudah mulai stabil gitu. Untuk sinyalnya kayak gitu ya, bisa dipahami? Bisa Bapak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, selanjutnya teman-teman kalau punya fungsi transfer pangkat -3 kali T, nah ini kita ubah dulu dengan transformasi lapas ya, untuk menemukan fungsi transfer, fungsi alihnya ya.
fungsi alihnya, kemudian baru kita bisa simulasikan. Jadi kita akan menemukan fungsi alih untuk FT ini ya, E pangkat min 3 kali T ini yang kemarin di transformasi lapas kita sudah coba, kan ada di tugasnya satu-satu ya. Itu ini dicoba diturunkan untuk dengan fungsi lapas, kemudian ketemu fungsi alihnya, kemudian baru kita bikin simulasi seperti ini. Ini kita tambahan komponen ada MUX ya. MUX ini fungsinya untuk menampilkan dua sinyal. Ada dua sinyal input, sinus. Kita tampilkan di display, mungkin yang warna hijau ya. Kemudian setelah melewati sebuah fungsi alih, sinyalnya itu responnya seperti apa gitu. Kita lihat responnya dia naik gitu. Nah, kita bisa setting ini dia 0 sampai dengan 100 ya. Kemudian X min X, Y max-nya min 2 sampai 2 gitu. Teman-teman bisa setting sendiri. Bebas saja. Nah, ini untuk frekuensinya sama itu 2pi kali 0,05 ya. Nah, ini frekuensinya dimasukin ke sini ya. Berarti kemudian yang perlu dicari adalah ininya berdasarkan fungsi FT ini. Lalu ketemu, kita bikin komponennya, kita ambil yang tadi, yang ini ya. Baru dimasukkan hasil fungsi transformasi lapasnya ke sini, baru kita bisa simulasikan. Kita nggak bisa langsung masukin E pangkat min 3 kali T, itu nggak bisa. Lebih seperti itu. Bisa diikuti ya. Nah, itu nanti dicoba, kemudian 1 sampai 3 ini, contoh 1 kan tadi sinus, contoh 2 itu fungsi alih, yang ketiga itu latihan ya, latihan itu untuk ubah dari fungsi biasa menjadi fungsi melewati transformasi lapas, kemudian kita masukkan untuk disimulasikan. Gitu. Nah, itu nanti semuanya di screenshot hasil sinyalnya ini ya, dalam bentuk PDF, kemudian dipakai untuk pengganti absensi pertemuan kita hari ini. Gitu. Sederhana ya? Oke, Pak. Oke. Saya stop. Ya, Pak.